Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau semuanya sehat dan baik, berarti hari ini kalian sudah siap untuk menerima pelajaran dari Ibu ya? Siap. Alhamdulillah. Jika seperti itu, setelah itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin Mbak Elsa boleh dipimpin berdoa? Ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Elsa telah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan absen kalian ya, satu-satu. Mbak Adel hadir. Oke. Mbak Elsa Hadir. Mbak Andi Hadir, Bu. Oke, Mbak Nadia. Hadir, Ibu. Oke, Mbak Sabila. Hadir. Oke, Mbak Ana. Hadir. Mbak Mila. Hadir. Mas Farel. Hadir Ibu. Adakah yang belum diabsen? Saya, Ibu. Oh iya, namanya? Septia, Ibu. Oke. Sepertinya semuanya telah siap ya teman-teman untuk pelajaran kali ini. Itu akan belajar tentang berkenalan dengan lingkungan sekitar. Ibu mau tanya ke kalian dulu, dengan judul seperti ini, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang lingkungan di sekitar kita? Ada yang tahu? Ya, Mbak Nadia? Orang, ya betul. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Septia? Tumbuhan. Tumbuhan, benar. Apa sih yang ada di sekitar rumah kalian? Ada yang tahu apa aja sih, Mbak Pohon. Nadia? Ada pohon. Yang lainnya kecuali Mbak Nadia sama Mbaknya dong. Yang lainnya ada lagi? Saya, Bu. Ya. Bangunan. Bangunan. Oke, itu adalah contoh-contoh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya bukan benda sekarang, orang. Apa yang ada di lingkungan kita? Orang-orang yang ada di lingkungan kita. Siapa saja? Saya, Ibu. Ya, Keluarga. betul sekali, keluarga. Mbak Elsa? Tetangga. Tetangga, betul sekali. Ya, Mbak Adel? Mungkin RT RW. RT RW, betul sekali. Mbak Nadia? Teman. Teman. Nah, itu semua yang sudah kalian jelaskan adalah sesuatu yang ada di lingkungan kita, bagian-bagian dari lingkungan di sekitar kita. Jadi, sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas tentang rumah, lingkungan sekolah, dan sekitar kita, masyarakat yang ada di lingkungan kita. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di lingkungan kita. Nah, mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya rasa anak-anak udah tahu ya elemen-elemen yang ada di lingkungan kita. Yang tadi udah Mbak Nadia jelasin, terus Mbak Septi jelasin, dan Mbak Ada jelasin kalau elemen-elemen yang ada di lingkungan kita itu sangat banyak. Contohnya seperti tadi tumbuhan, terus seperti tadi ada RT RW, terus apalagi Mbak Nadia tadi? Teman. Ada teman, ada keluarga, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya,
Yang kedua, tujuan pembelajarannya kedua, kita akan menjelaskan. Pentingnya lingkungan Oke, nanti kita akan menjelaskan tentang pentingnya lingkungan sekitar bagi kita. Misalnya nih ya, misalnya kalian tinggal di sebuah perkotaan. Kenapa lingkungan itu disebut penting? Karena itu nantinya bisa mempengaruhi gaya hidup kita, pola berpikir kita, habit kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi itu semuanya akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita, gitu ya teman-teman. Oke, apakah ada yang bisa mencontohkan, menjelaskan pentingnya lingkungan di sekitar kita? Misalnya Mbak Mila, Ibu mau tanya, Mbak Mila sekarang tinggalnya itu di mana? Di pegunungan kah? Di perkotaan? Atau di mana? Lebih dibilang perkotaan. Di perkotaan. Yang Mbak Mila tahu di perkotaan itu seperti apa kehidupannya? Kalau di perkotaan itu lebih efektif, padat, ya jauh beda dari pedesaan, yang dimana pedesaan lebih sederhana mungkin. Ya, Berarti yang kota itu simbolnya itu yaitu padat dan macet. lebih sibuk gitu Iya, ya Mbak lebih Mila ya. sibuk. Oke, kalau aku tanya Mas Farel tinggalnya di mana? Aku di pedesaan. Pedesaan. Gimana sih rasanya hidup di pedesaan Mas Farel? Suasananya dingin, sejuk. Oh, dingin, sejuk. Kalau di perkotaan panas gitu ya Mbak Mila ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Nadia tinggalnya di mana Mbak Nadia? Aku tinggalnya di pegunungan. Pegunungan. Oke, beda ya berarti dari Mbak Mila dan Mas Farel. Kalau tinggal di pegunungan itu gimana rasanya Mbak Nadia? Udaranya lebih bersih karena kan tinggal di gunung. Terus makanannya lebih fresh karena banyak yang tanam sayuran di sana. Tapi bedanya tadi akses jalannya lebih susah dibandingkan kota yang Oke. fasilitasnya sudah memadai. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan dari ketiga penjelasan teman-teman anak-anak tadi itu ada plus minusnya ya. Iya. Tinggal di perkotaan, pedesaan, dan pegunungan. Ada nggak yang tinggal di pesisir pantai? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menunjukkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, menunjukkan sikap kepedulian. Kita harus punya sikap peduli. Misalnya, kita lihat di lingkup keluarga kita. Kalau rumahnya kita kotor, itu terus buang sampahnya sembarangan di dalam rumah, itu kan membuat kita tidak nyaman ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Kita harus peduli terhadap sesama anggota keluarga kita. Ada yang mau mencontohkan sikap kepedulian apa yang telah kalian lakukan? Ya, Mas Harel? Membuang sampah pada tempatnya itu. Bagus banget, membuang sampah pada tempatnya. Beri tepuk tangan pada Mas Farel. Oke, kayaknya teman-teman ini kurang semangat ya. Tadi kok lemes, lesu, terus jawabnya ya. Kalau gitu, Ibu kasih pemantik buat kalian semangat ya. Kita ice breaking dulu nih sekarang nih, oke? Oke, Bu. Oke, kalian bawa pulpen semuanya? Bawa. Oke, pulpennya ditaruh di depan meja. Oke, setelah pulpennya ditaruh di depan meja, nanti jika Ibu memberikan instruksi klub, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu memberikan instruksi
boom, berarti kalian tepuk meja 1 kali. Ya. Kalau ibu bilang pen, berarti ambil pulpennya dan angkat setinggi-tingginya. Oke, sudah siap? Siap. Harus fokus, harus fokus, harus fokus. Oke? Oke, Bu. Baik Ibu. Siap. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Boom. Boom. Klep. Klep. Boom. Klep. Pen. Ayo, semuanya angkat pulpennya tinggi-tinggi. Oke, ditaruh lagi pulpennya. Ibu kasih lagi ya instruksinya. Pen. Taruh lagi. Klep. Klep. Mbak Mila. Mbak Mila berdiri. Ayo maju ke depan. Mbak Mila ini rasanya seperti kurang fokus ya teman-teman ya. Enaknya diapain ini Mbak Mila ini? Suruh nyanyi. Jangan ya. Mungkin Mbak Mila bisa kasih satu lagi contoh. Tujuan pembelajaran kita tadi apa aja? Mengidentifikasi elemen-elemen itu contohnya apa? Menjelaskan pentingnya lingkungan di sekitar kita itu apa? Terus sikap kepedulian itu apa? Saya beri contoh dari sikap kepedulian aja ya teman-teman ya. Langsung aman deh Mbak Mila. Jadi sikap kepedulian itu contohnya kalau di rumah itu kita bisa memulai bersih-bersih rumah. Itu salah satu contoh kepedulian kita terhadap lingkungan di dalam rumah. Oke, menurut teman-teman benar nggak pernyataan dari Mbak Mila? Benar. Oke, berarti Mbak Mila udah agak sedikit-sedikit nyantol lah ya materinya ya Mbak Mila ya. Oke, terima kasih Mbak Mila, silakan duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Sepertinya anak-anak sudah fokus ya. Berarti kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat teman-teman. Semangat. Nah, Pak Basit. Halo. 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 Hai. Halo. Oke, sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Sudah. Sudah fokus? Sudah. Ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya murid Bapak ini. Oke, sudah siap berarti ya? Siap. Kita hari ini belajar tentang materi apa? Sudah dijelaskan tadi ya? Sudah. Tolong Mas Farel, kita sekarang belajar tentang materi apa? Tentang lingkungan sekitar, Bapak. Lingkungan sekitar. Oke. Jadi ini Bapak ada video yang harus kalian cermati, pahami, kalau bisa dimaknai dalam kehidupan kalian. Asik. Oke ya. Sudah siap? Siap. Kayaknya Mbak Elsa ini hari ini kok ceria banget ini. Habis dapat apa Mbak Elsa? Kacamata. Dapat hadiah. Oke. Oke, matanya hadap ke layar. Kalau ada yang perlu dicatat dicatat. Oke, udah siap? Siap. Penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Tidak hanya berakhir di tempat pembuangan sampah jutaan ton sampah plastik. Ada yang main Mobile Legends di sini? Mas Farel, gamer ya? Ya. Perhatikan. Kakak main game mulu, kata mau jogging. Iya, bentar lagi kelar kok. Dalam setahun dia kan 1,90 juta. Ibu, kamu pergi jogging ya? Iya, hati-hati.
istirahat bentar ya. Kita haus nih. Iya, kakak juga. Kita beli minum di situ ya. Lihat. Kotor sekali di sini. Itu, Rian sedang apa ya? Hei Rian, Imam, kita Rian sedang apa? iya, sepertinya kamu sibuk. ini lagi ikut bersihkan sampah, soalnya banyak sekali sampah berserakan. Iya ya, jorok sekali di sini. Banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan. Coba deh kamu bayangin, apa jadinya sampah-sampah ini dibiarkan dan dibuang bukan pada tempatnya. Seperti sisa makanan yang dibuang sembarangan, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit. Lalu sampah-sampah yang dibuang ke selokan itu mengakibatkan banjir tahu, akibat tertutupnya saluran air dan air. Ngeri juga ya akibat membuang sampah sembarangan. Kalau gitu, boleh nggak kita bantuin Rian? Wah, benar. Kita bantuin ya. Oh, akhirnya selesai juga. Terima kasih ya Rian, sudah mau mengajak mengingatkan kami untuk menjaga kebersihan lingkungan. Iya, sama-sama Imam. Kita semoga makin banyak orang yang peduli sama lingkungan. Oke. Siapa di sini yang masih suka membuang sampah sembarangan? Ayo. Andin. Andin. Enggak Pak. Hai temanku. Baik. Sebentar ya, karena ada kendala. Ada Pak. Oke. Baik. Baik,
sebelum kita lanjut ke PPT, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari video tadi, ada yang mau berpendapat, ada yang pernah mengalami peristiwa di mana ada orang yang membuang sampah sembarangan, ada yang tahu menemui, dan kalian punya inisiatif nih untuk apa? Membantu atau menolong atau memiliki empati untuk membantu orang tersebut untuk membersihkan sampah. Ada yang pernah mengalami? Ada, Mbak Mila mungkin? ya mungkin sedikit saja. Sedikit? Ya. Mungkin dari pengalaman Mbak Ya. Mila sendiri ya? Oke. Kalau saya itu dibiasakan untuk membuang sampah sembarang. Itu membuang sampah di pada tempatnya. Namun di sekitar lingkungan rumah saya itu Ya. orang-orang itu condong untuk acuh tak acuh. Nah, dari pengalaman saya itu mungkin bisa menjadi contoh untuk teman-teman. Ya. Ketika ada yang membuang sampah sembarangan, saya bergegas untuk menegur orang tersebut, seperti, "Ibu, permisi, sampahnya mohon untuk dibuang pada tempatnya," tapi menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Ya, bahasa seperti saya dan orang tua saya. Setelah itu, jika tidak menggagas kata-kata saya, biasanya saya tuh langsung mengambil sampah tersebut dan langsung membuangnya. Kalau saya emosi, mungkin saya mau membawa sampah itu membawa sampahnya lalu mengembalikan lagi kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Iya. Sudah. Oke, tepuk tangan tuh Mbak Mila. Video tadi sebagai pemantik anak-anak semua. Jadi Bapak mau tanya nih, apa sih lingkungan itu? Saya minta 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya, apa sih lingkungan itu. Mungkin dari Mbak Nadia ini, apa menurut Mbak Nadia lingkungan itu? Jadi menurut saya lingkungan itu adalah tempat kita hidup. Tempat kita hidup. Oke, sudah cukup? Oke, betul. Mbak Andin mungkin, apa sih lingkungan menurut Mbak Andin? Menurut saya lingkungan itu adalah segala sesuatu, baik itu benda hidup maupun benda mati yang ada di sekitar kita. Oke, betul. Ada yang mau lagi, satu lagi? Bantu Bapak jawab untuk apa sih lingkungan itu? Mungkin Mbak Eka? Apa sih lingkungan menurut Mbak Eka? Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, semuanya betul, nggak ada yang salah. Tepuk tangan dong. Oke, jadi secara umum lingkungan adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Bisa dilihat di gambar? Bisa. Ada yang bisa menyebutkan di gambar tersebut itu ada apa saja sih? Oke, Mbak Elsa, ada apa aja di gambar? Ada tumbuhan, Tumbuhan. ada orang, Orang, terus kemudian ada sungai. ada sungai. Jadi ini disebut apa? Lingkungan. Jadi segala hal di sekitar manusia. Jadi antara manusia dan lingkungan itu saling mempengaruhi. Jadi manusia juga butuh lingkungan, lingkungan juga butuh manusia. Oke, di sini ada, kalau kamu bisa tinggal di tempat manapun, di gambar tersebut di sini ada berapa gambar? 4 ya. Ada pegunungan, pesisir pantai, pedesaan dan perkotaan. Kalau kamu bisa tinggal di tempat tinggal manapun, kamu pilih tinggal di mana dan kenapa? Mbak Septi, kalau Mbak Septi sendiri dari gambar 4 gambar tersebut, Mbak Septi pengen tinggal di mana? Kalau Pegunungan, Pak. pegunungan, kenapa? Karena udaranya sejuk, bisa ke sawah. Bisa ke sawah, Ya, sejuk. sejuk udaranya. Oke. Nggak kayak di kota panas gitu. Mbak Septi sendiri di kota ya? Iya. Oke, jadi keinginannya untuk tinggal di pegunungan berarti? Iya. Oke. Mbak Sabila, kalau disuruh milih, Mbak Sabila pengennya tinggal di mana? Pedesaan. Pedesaan, kenapa? Karena kalau pedesaan tuh kayak di tengah-tengah gitu loh Kak, antara pergunungan sama perkotaan kalau menurut saya. Terus juga kalau pedesaan itu mau ke kota mungkin susah, tapi nggak sesusah itu, nggak sesusah yang ada di pegunungan. Cuman kalau mau ke perkotaan itu kan nggak sesusah. Iya.
betul. Itu. Oke. Baik sekali ya pendapatnya Mbak Sabila. Oke, kalau Mas Farel pengennya tinggal di mana? Di pedesaan Pak. Di pedesaan. Kenapa? Sama kayak Mbak Sabila. Nggak apa. Alasannya kenapa? Ya jadi juragan di desa. Oh, jadi juragan. Oke. Cita-citanya jadi juragan apa ini? Jadi juragan tomat Pak. Juragan tomat. Nanti berarti beli kebun terus menanam tomat gitu ya? Enggak, saya ada warisan dari ayah. Oh. Oke, Mas Farel sudah ada warisan ternyata. Oke, tapi sekarang Mas Farel ini tinggal di mana? Perkotaan atau pesisir pantai? Di perkotaan sekarang. Perkotaan. Oke, berarti tetap pengen di pedesaan. Iya. Oke. Ada yang mau di pesisir pantai nggak? Enggak. Oke, Mbak Nadia, kenapa kok mau di pesisir pantai? Ini bisa dijelaskan pendapatnya. Karena di pesisir pantai itu, tapi pesisir pantainya boleh pilih di mana? Boleh. Jadi itu aku tuh suka banget sama Labuan Bajo. Labuan Bajo. Jadi Wow. aku tuh pengen tinggalnya di pesisir pantai karena mereka itu indah. Indah. Oke. Terus Di sana mahal nggak sih, Mbak? di sana ya biasa aja sih. Biasa saja. Oke. Labuan Bajo, ada yang pengen ke Labuan Bajo? Saya. Semuanya. Ya, semuanya. Semua. Semuanya. Tapi uangnya nggak ada. Tapi uangnya nggak ada. Solusinya apa kalau nggak ada uangnya? Menabung. Oke. Jadi dimanapun kalian inginkan tinggal di mana, kita tetap harus bisa menjaga area tersebut atau lingkungan tersebut. Jadi tanpa kita lingkungan tidak akan terjaga dan lingkungan juga membutuhkan kita untuk dilestarikan dan kita jaga. Oke, kita lanjut. Nah, dari penjelasan tadi, di sini ada jenis-jenis lingkungan. Jadi jenis lingkungan itu ada 3. Bisa tergambar di gambar yang sudah Bapak berikan, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Jadi jenis-jenis lingkungan itu terbagi menjadi 3. Ada yang tahu jenis lingkungannya gambar ke-1 itu apa sih Mas Farel? Maksud dari gambar ke-1, jadi jenis lingkungan apa itu? Persawahan Pak. Persawahan itu gimana? Kayak kan itu ada sungai, ada pohon, ada gunung, itu berarti jenis lingkungan apa? Lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu yang dibuat oleh manusia kan? Oh iya. Kalau Iya. itu gimana? Oh, alami Pak. Alami, betul. Ada yang tahu jenis lingkungan yang gambar kedua itu lingkungan apa? Lingkungan buatan. Lingkungan buatan, betul Mbak Nadia. Dan yang ketiga itu lingkungan apa? Lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Kenapa kok bisa kalian menyebut di gambar ketiga itu ke lingkungan sosial? Kenapa? Kerja bakti. Kerja bakti, Gotong royong. gotong royong, Saling Oke. membantu. Betul, semua tepuk tangan dong. Oke, di gambar ke-1 itu ada yang namanya jenis lingkungan alami. Yang kedua ada buatan dan yang ketiga ada sosial. Oke, kita ke gambar 1 dulu. Ada yang mau bantu membaca? Oke, Mbak Nadia silakan dibaca. Pertama, lingkungan alami. Pengertian lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya gunung, hutan, sungai, laut, danau, dan udara. Ciri-cirinya yang pertama terbentuk secara alami. Yang kedua mengandung berbagai komponen biotik makhluk hidup dan abiotik benda tak hidup. Menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Yang terakhir dapat berubah akibat proses alam seperti gempa, letusan gunung, erosi, dan lain-lain. Betul. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Nadia. Jadi yang pertama ini adalah lingkungan alami. Lingkungan yang terbentuk secara alami oleh campur tangan tanpa campur tangan manusia. Tapi di situ ada sawah. Itu disebut alami atau buatan? Buatan. Kenapa kok buatan? Karena sawah kan dibuat dulu sama manusia baru bisa Betul. ditanam. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Jadi di situ disebutkan bahwa untuk lingkungan alami itu ada gunung, hutan, sungai, laut, danau, dan udara. Mbak Adel, sekarang kita di dalam apa ini? Dalam kelas. dalam kelas. Ini termasuk Mbak Adel ini ada di lingkungan apa? Lingkungan sosial. Lingkungan sosial, betul. Karena kenapa kok disebut lingkungan sosial? Karena
di sini aku belajar sama teman-teman. Oke, adanya interaksi ya? Interaksi. Mbak Adel, kalau deket paling deket sama siapa di sini? Temennya, teman deketnya? Nggak ada teman dekat? Mbak Andin, oke. Kita next ya, untuk jenis lingkungan yang kedua itu ada lingkungan buatan. Ada yang mau membantu untuk membaca? Oke, Mbak Elsa silakan. Lingkungan buatan, pengertiannya yaitu lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan atau diubah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, pemukiman, taman kota, bendungan, jalan raya, gedung dan jembatan, sawah dan kebun. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, dibangun atau dimodifikasi oleh manusia. Yang kedua, digunakan untuk aktivitas ekonomi, sosial, atau budaya. Yang ketiga, terkadang mengubah lingkungan alami yang ada. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Jadi untuk kedua ini ada lingkungan buatan, lingkungan yang diciptakan atau diubah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya ini sekolah, taman kota. Taman kota ada yang pernah ke alun-alun taman kota? Saya. Oke, pertama itu kan ada mungkin ada tanah kosong, secara alami terbentuk tanah kosong dan dimodifikasi oleh manusia menjadi taman, sekolah, jalan raya, gedung, jembatan. Oke, untuk ciri-cirinya sudah dibacakan Mbak Elsa tadi, dibangun dan dimodifikasi oleh manusia, digunakan untuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, next untuk yang ketiga adalah lingkungan sosial. Ada yang mau bantu membaca lagi? Oke, Mbak Sabila. Lingkungan sosial, pengertiannya lingkungan sosial adalah lingkungan yang terdiri dari interaksi antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, keluarga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, sekitar, kelompok teman. Ciri-cirinya melibatkan hubungan sosial, komunikasi, dan norma-norma. Yang kedua, berperan penting dalam pembentukan kepribadian, dan yang terakhir dapat memberikan pengaruh positif dan negatif pada individu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sabila. Di situ dijelaskan adanya komunikasi, hubungan sosial, interaksi sosial. Mbak Sabila tadi berangkat ke sekolah berpamitan nggak sama orang tua? Iya, Berpamitan. Termasuk lingkungan sosial apa enggak? Iya. Oke. Ada yang sering ikut kegiatan sosial, kerja bakti? Saya. Oke, Mbak Andin pernah ikut apa? Kerja bakti? Kalau di rumah saya itu setiap hari Minggu itu warga-warganya kerja bakti semua, membersihkan selokan, terus rumput-rumput yang panjang itu dipotongi. Wah, keren nih Mbak Andin. Ada yang pernah ikut kegiatan sosial? Oke, Mbak Nadia pernah ikut apa? Waktu itu pernah membersihkan sampah di gunung. Sampah di gunung mana itu? Namanya Gunung Meja. Gunung Meja. Wah, keren itu. Di daerah mana, Mbak Di Nadia? Manokwari. Di Manokwari. Oke, jadi Mbak Nadia ikut event atau volunteer atau memang sudah di organisasinya itu? Dari sekolah di Oh, dari sekolah. Jadi kolaborasi dengan instansi gitu ya? Iya. Oke, keren-keren ya. Sudah berani berkecimpung di sosial masyarakat. Oke, setelah kalian sudah memahami tentang lingkungan sekitar kalian, Bapak ada diskusi. Jadi nanti akan dibentuk 3 kelompok. Mungkin langsung berderet ini aja ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, bisa dibaca untuk tugasnya. Yang pertama, diskusikan dengan anggota kelompok aktivitas apa saja yang ada dalam video tersebut dan apa makna yang terkandung dalam video tersebut. Jadi tadi kan kalian sudah menonton video yang sudah Bapak tayangkan di slide yang pertama. Sudah masih ingat? Masih. Oke, sebelum itu Bapak tes fokus dulu. Tadi 3 tokoh itu namanya siapa saja? Rian. Kita. Imam. Rian itu yang berperan sebagai apa? Yang pemungut sampahnya. Pemungut sampah pertama. Iya. Oke, kalau Imam? Pembantu. Kakaknya dari Kakaknya Gita. Kakaknya Gita. Berarti Gita adiknya? Imam. Oke, betul. Masih fokus berarti ya? Iya. Oke, untuk yang kedua, setiap anggota kelompok pilih salah satu dari jenis lingkungan di sekitar kalian yang paling menarik. Jadi nanti tiap individu nyari salah satu jenis lingkungan di sekitar kalian yang paling menarik. Contohnya kalian pernah tamasya, pernah ikut kegiatan bakti sosial, bebas.
sama nggak apa-apa, yang penting kegiatannya beda. Dan berikan alasan dan juga pengalaman yang telah kamu dapat. Jadi di situ kalian dapat pengalaman apa? Sudah paham? Paham. Untuk waktu pengerjaan 10 menit, kalau sudah selesai bisa langsung maju ke depan beserta anggota kelompoknya. Untuk mengefisiensi pengerjaan, silakan untuk yang belakang kursinya bisa digeser ke sini atau bebas ya, untuk bisa kerjasama dengan baik. Oke, Pak. Oke, kelompok 1 bisa saya pegang. Bebas ya, yang penting kondusif ya. Iya. Oke. Jangan lupa ditulis nama anggota Nama anggota. sebelum Ya. boleh nomor absen. Nama anggota. Nama lengkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku nggak gitu belum. D1-nya Soalnya nggak ya. perlu ditulis, langsung jawaban saja. Coba siap. Anggota. Ini aku ada kerjaan Justina. tadi. Nah, sudah ditulis. Nomor absen 4. Mas Farel rencana mau ngambil pengalaman apa ini di lingkungan sekitarnya? Rekrut orang Pak kayaknya. Rekrut orang. Iya. Itu rekrut apa? Organisasi. Bukan, yang tadi juragan itu. Juragan iya, maksudnya orang-orang yang metik-metik tomat tadi. Oke, Ren. Mbak Adel rencana ini mau ngambil pengalaman apa ini? Tamasya atau lingkungan sosial? Lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Semangat ya. Kalau kertasnya kurang bisa ngambil ya. Iya Pak. Beberapa menit kemudian mereka Untuk tidak membuang sampah. jogging di taman. Dan mereka jogging di taman. Kalian mau ambil Kan dari rumah. Lalu bertemu iya pria kemudian juga kemudian Oh iya nikah. kalian ada pengalaman apa? Kan tadi aku udah kasih tahu aku pernah buang sampah. Saya kan nggak boleh tulis lagi kan nggak sobel jadinya. Enggak, maksudnya pengalaman kalian kan berapa menit ini Pak? Kalau selesai sudah bisa dipresentasikan ya. Nanti saya minta setiap anggota kelompok lain yang belum presentasi bisa memberikan pendapat kepada kelompok yang berpresentasi. Mungkin ada perbedaan dari pendapat di soal nomor 1 atau ada perbedaan di pendapat nomor 2, boleh sekali ya. Bapak harap semua ikut mengerjakan, tidak ada yang bermalas-malasan. Iya Bapak, ini kita Aku pernah ikut ini zona. itu termasuk Pak mau tanya, Boleh. ikut lomba tuh
termasuk lingkungan sosial nggak? Iya, karena ada Interaksi. Ini benar Pak. Kamu penting. Kalau sampah tidak begitu boleh nih. Ayo. Aku pernah ikut lomba tambahan. Di situ kan ada dijelaskan berikan alasan dan juga pengalaman. Ya, kayak aku terjatuh, terpleset gitu boleh. Saya menemui orang baik, memberikan makanan saya gitu. Saya dikasih makanan oleh orang gitu pas di situ. Boleh. Jadi gini ya, kalau misal kalian di situ ada beberapa peristiwa kayak misal kalian bermain ke gunung, terus menemui orang kan berarti ada dua kan, ada dua jenis kan ya, boleh banget itu. Saya ada jenis buatan Salah. Kok? Oh iya, tanya Pak Bapak kan kita lupa. Bapak mau Iya. nanya. Boleh? Yang biasanya yang nanam di kota itu namanya Apa? Nanam. kan biasa ada Oh, event 1000 pohon gitu. Ya, penghijauan. Ya, reboisasi betul. Reboisasi, dan tahu arti reboisasi apa? Nanam pohon. Ya, menanam pohon kembali. Oke, betul bisa. Pak, juragan empang itu apa ya Pak? Juragan empang. Iya. Berarti juragan yang punya empang. Empangnya apa Pak? Empang itu kan tambak kolam ikan. Oh iya Pak. Ikannya tersebut. Tetangga saya punya gitu. Punya. Iya punya. Ikan apa? Ikan lele. Ikan lele. Iya Pak. Sudah siap. Ini yang nanti ceritakan sendiri berarti ya. Oke, boleh. Teman-teman yang lain nyeritain kita ngapain. Mungkin menunggu aja ya, biar nanti tidak fokus sendiri. Sudah? Kelompok 1 sudah? Masih. Iya, udah. Teman-teman kita mau maju pengalamannya itu Satu-satu aja. kita kalau main pisau dan Jadi kan di situ dijelaskan setiap anggota kelompok pilih jenis lingkungan. Misal nggak harus jenis sih, maksudnya kayak kalian pergi ke satu tempat kan mesti menemui beberapa jenis lingkungan alami, buatan, sosial juga pasti. Karena setiap tempat yang kita temui pasti ada namanya interaksi. Nanti dituliskan pengalaman kalau misal ada pas itu saya jatuh. Pada saat itu saya dikasih makanan sama orang gitu boleh. Pokoknya saya minta untuk yang nomor 2 bisa ditulis semenarik mungkin. Sudah. Masih untuk kelompok 2 masih belum selesai. Belum selesai. Ditulis ya nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. kita jangan bermain sampai harus bergerak. Yang boleh main ini. Terus kita olahraga. Bisa terus pembantu lingkungan. Kelompok 1, kelompok 3 sudah. Kelompok 2 masih sampai mana? Sudah kelas 1. Ini mintanya presentasi di tempat atau maju? Maju. Biar tahu. Maju atau di Di tempat? tempat saja Pak. Di tempat tempat saja Bapak lah. kakiku cedera. Cedera. Di tempat ada yang maju. Yang mungkin kita voting ya, yang mau maju siapa? 1, 2, 3, 4. Yang mau di tempat? 1, 2, 3. Berarti di tempat ya? Ya. Berarti tetap berdiri ya? Ya.
Meskipun di tempat ini tetap berdiri, tetap ada umpan balik tanya jawab. Kau duluan. Belum? Sudah selesai? Sudah. Pak, duluan sini Pak. Kita Bapak. Kami Yang duluan, mau Pak, yang sudah selesai. presentasi duluan siapa? Saya. Oke, yang ini dulu. Karena lebih semangat. Oke, yang lain. Enggak, kan kita berdiri. Yang lain diperhatikan ya. Halo. Ya. Iya. Oke, Bapak punya tepuk. Tepuk diam dulu. Tepuk diam. Halo, aku. Diam, sendakep, selep, mingkem. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bapak contohin dulu. Tepuk diam. Diam, sendakep, selep, mingkem. Oke, nanti langsung memperhatikan kelompoknya. Enggak, langsung memperhatikan kelompoknya ya, biar nggak rame sendiri. Biasanya kalau ada temennya yang presentasi itu pasti yang lain Rame sendiri. Oke, tepuk diam. Tepuk diam. Sendakep, selep, mingkem. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Selamat siang teman-teman. Siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya, ketawa ya. Iya. Ketawa ya. Harus serius. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Sabila, Nadia, Setia. Kita kan satu komplek. Jadi di sini nomor satunya itu dari video yang tadi kita nonton, kita ada beberapa scene yang kita ambil. Yang pertama tadi itu ada yang bermalas-malasan di sofa pagi-pagi main HP, kan nggak boleh Bapak ya. Iya, nggak boleh. Terus jogging, Jogging. olahraga. Joggingnya kesian. Habis itu sempat bertegur sapa sama teman-temannya, saling mengingatkan kalau buang sampah itu nggak boleh sembarangan karena dapat merusak lingkungan di sekitar kita. Lalu mereka bersama-sama membersihkan sampah di sekitar mereka. Oke. Selanjutnya akan ada makna yang terkandung dalam video tersebut. Maknanya jadi kita tuh nggak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa mengganggu lingkungan sekitar dan orang lain sebagainya. Terus juga kita harus benar-benar menjaga lingkungan sekitar, kayak gitu. Nggak boleh bermalas-malasan juga teman-teman. Terus yang kedua, Ya. Kita pilih lingkungan sosial karena kita pernah mengikuti kegiatan reboisasi di kota Surabaya. ya kita sekomplek. Oh, berarti Iya. jadi satu. Yang paling Iya. seru itu. Iya. Oke, pengalamannya apa? Kebetulan ini anaknya Pak RT. Oh, anaknya Pak RT. Oke. Pak RW. Pak RW. Pak RT. Yang Pak RT yang mana? Ini. Yang Pak RT berarti anaknya Pak RW. Pak RW, Pak RT. Pak Kades. Pak Kades. Komplit ya berarti. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Geng pemerintahan desa. Iya. Oke, adakah pengalaman yang kamu dapat di situ? Ada. Kita Apa? diajari cara menjaga lingkungan agar tetap baik. Terus juga kan diajari reboisasi. Itu Ya. kan penanaman hutan kembali biar Ya. lingkungan kita, udara kita jadi lebih bagus, lebih bersih kayak gitu. Oke, Dan diajari nanam pohon. Ada lagi, kita bisa bersosialisasi. Iya, dapat teman baru. teman baru. Sudah berapa temannya di situ? 3. Banyak. 3. Cuma ini. 300 kayaknya Bapak. Karena namanya kita dulu itu musuhan. Mamanya kalian musuhan. Iya. Jadi Kenapa? kan tekan, Oh iya. cari posisi. Ada pengalaman lain sudah? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang belum. Siapa suruh duduk? Belum. Oke, dari kelompok lain, apakah ada yang kurang dari pembahasan kelompok 1? Kurang Bapak. Kurang apa, Mas Farel? Oke, disebutkan. Kurang apa ya? Kurang masyarakat. Ini Imam main mau Mobile Legend gak disebut. Oh, Pok. Ya kan tadi ada. Sudah disebutin tadi. Tadi aku bilang. Oh, berarti Mas Farel nggak fokus ya berarti ya? Mas Farel nggak fokus. Oke, diam.
Oke, apa lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, kelompok 1 boleh duduk. Apa lagi? Oke, selanjutnya kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, baik. Silakan untuk mempresentasikan. Lihat. Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa, nomor absen 1. Saya Andini, nomor absen 2. Saya Farel, nomor absen 3. Kami dari Langsung kelompok saja. 3 ingin mempresentasikan diskusi yang Bapak berikan. Oke. Silakan Mbak Andin. Jadi dari diskusi yang kami diskusikan tadi, yang dalam video tersebut ada Imam sama Gita kan tadi, adik kakak. Imam dan Gita itu tadi adik kakak. Di pagi hari Imamnya bermain HP, dia main Mobile Legends. Kemudian kita mengajak Imam untuk jogging. Setelah beberapa saat, Imam dan Gita akhirnya berangkat jogging di taman. Kemudian bertemu dengan Rian yang sedang membersihkan sampah yang berserakan. Akhirnya Imam dan Gita berinisiatif untuk membantu Rian untuk membersihkan sampah yang berserakan tadi. Karena kalau sampah Kelompok tidak 3 stop dibersihkan, dulu. Yang lain masih berbicara ini. Ayo, gak boleh ya. Ya. Kita harus bisa menghargai orang yang ngomong atau yang sedang presentasi. Bagaimana kalau kalian posisinya nih? Kalian di depan, terus kalian menjelaskan, tapi kalian ngomong sendiri. Teman kalian ngomong sendiri. Gimana perasaannya? Kecewa. Kecewa ya? Iya. Sakit hati. Jadi harus fokus ke Teman. temennya yang lagi presentasi. Oke. Pulpennya taruh dulu, Mbak Nadia. Oke, silakan lanjut kelompok 3. diulang. Nggak, langsung lanjut aja. Oh, karena kalau sampahnya berserakan dan tidak dibersihkan nanti akan menyebabkan banjir seperti itu. Udah? Udah. Kemudian Oke. loh, Jadi makna yang terkandung dari video tersebut yaitu kita harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita, karena itu juga akan berpengaruh untuk diri kita sendiri. Nah, untuk yang kedua, saya memilih lingkungan sosial. Jadi pengalaman saya yaitu waktu itu saya pernah ikut ini berbagi takjil waktu bulan puasa. Nah, saya memilih itu karena menurut saya itu adalah pengalaman yang paling seru, karena saya bisa berbagi dengan orang-orang yang sedang berpuasa. Kan itu membuat kita happy ya, seperti itu. Happy, pahalanya banyak ya. Iya. Sudah. kemudian kalau saya tertarik dengan lingkungan alam, yaitu pantai. Kenapa pantai? Karena suasana di pantai itu menurut saya itu tenang gitu ya. Terus anginnya itu juga membuat hati kita happy. Terus pengalaman yang saya dapat ketika di pantai itu, saya itu melihat banyak sampah berserakan ya? berserakan. Kemudian saya itu berinisiatif untuk membersihkannya. Kemudian kalau misal kita lihat ada banyak sampah, kan kita merasa tidak senang ya kalau kita membersihkannya terus bersih, pantainya jadi indah. Itu kita hati kita itu menjadi senang gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Elsa dulu. Tadi ada Mbak Elsa sudah menerapkan yang ada di video berarti ya? Iya. Membantu dan menjaga lingkungan sekitar kita. Oke. kalau saya membantu ayah. Membantu ayah di kebun. di kebun, Iya. kebun tadi. Iya, Kebun kebun tomat. tadi. Iya. Kebun tomat. Kadang saya ini suka jengkel Pak sama tikus Pak. Masa Jengkel sama tikus? Iya, makan tomatnya Pak. Makan tomatnya? Iya. Tikusnya diapain? Ditangkap sama saya. Ditangkap? Dijual di pasar. Oh, dijual. Iya. Buat apa? Bakso tikus. Enggak bercanda. Nggak boleh gitu ya. Ini Bercanda. tidak boleh dicontoh ini. Masa dijual ke pasar buat bakso? Kan nggak Tapi boleh ya berarti ya? beritanya ada, Pak. Oh, ada. Ada. Bakso tikus. Iya, ada. Banyak, Pak. Kalau bakso tikus, bakso berarti pelakunya Farel. Ya, oke, nggak boleh ya. Nggak Oke boleh ya. kayak gitu ya, Tadi teman. Mas Farel cuma bercanda. Bercanda ya. Oke, lanjut Mas Farel. Nah, terus Tomatnya nggak saya sih? memilih
ikut Bapak ke kebun tuh karena sesuai sama lingkungan buatan tadi Bapak. Ya. Pengalamannya sudah itu aja. Bertemu tikus. Saya senang rekrut orang juga. Jadi ada Bapak, Pak, ayo Ikut ke kebun saya. Ini nanti dibayar. Gitu. Berarti rekrutnya dadakan. Dadakan. Iya. Kalau misalnya saya lewat di depan kebunnya Mas Farel ini. Saya mau sekolah ini. Mas Farel tawarin. Oh enggak, bukan. Kalau Bapak saja, Bapak-bapak Ibu. Kalau misal nggak ada orang, berarti cuma berdua aja. Iya, saya kadang berdua sama Bapak. Berarti itunya 1 kali kerja doang 1 hari. Iya, upahnya 1 hari, digaji di hari itu aja juga. Kalau misalnya setiap hari gimana caranya? Ya kan tomatnya tumbuhnya kan cuma dipanennya ini 3 bulan sekali biasanya. Tepuk tangan dong. Keren ya. Oke, sudah selesai. Sudah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tadi nyebutinya siapa tadi adik kita? Kan seharusnya yang ngingetin tadi ibunya yang main game. Salah. Tidak mendengarkan, tidak fokus, Pak. Yang benar apa ayo? Yang benar. Kita ingetin Kak, ayo jogging. Iya. Tuh, ngantuk ya kamu. Oke, udah cukup. Dari kelompok 2 Belum ditutup, Bapak. kan Presentasinya. tanya mungkin. Oh, iya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke. Nah, ditutup untuk kelompok 3. Sekian, terima kasih. Kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Yang lain harus diperhatikan. Matanya tertuju ke Saya. kelompok 2. Gak mau. Lihat aku ya teman-teman. Enggak mau. Kamu pendek. Gak boleh. Nggak boleh gitu. Bapak mau desain. Ayo, langsung Nanti minta kamu maaf. dilaporin ke bapaknya. Nggak boleh. Maaf ya. Jadi kita sama teman nggak boleh ya kalau menghina atau mengolok-olok itu perbuatan tidak terpuji. Oke, lanjut untuk kelompok terakhir, silakan. Nah, jadi di sini untuk nomor 1 saya dan kelompok mengambil garis besarnya saja. Aktivitas dari video tersebut yaitu gotong royong membersihkan sampah yang berserakan di taman. Karena jika sampah dibuang sembarangan, maka menimbulkan banjir dan kerusakan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, untuk makna yang kita dapat setelah menonton video tadi, kita atau diri sendiri harus menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir. Untuk yang nomor 2, kami mengambil contoh lingkungannya itu berbeda-beda, Pak. Ada yang sosial, Ya. ada yang alami, Ya. ada yang buatan. Oke, silakan. Jadi mulai dari alami dulu. Jadi kemarin waktu liburan itu saya diajak ke pantai. Pantai. Nah, kebetulan tadi kan Mbak Elsa pantainya kotor ya. Nah, kalau di saya itu pantainya ini dekat gunung, makanya bersih. Wow, bagus itu ya berarti ya. Bagus, iya. Pantai mana itu? Di daerah Jogja. Daerah Jogja. Wah, liburannya jauh berarti ya. Oke, lanjut. Jangan kepo Mbak Andin. Nggak Nah. boleh. Terus saya tuh di sana itu ngerasa tenang kan, kena ombak gitu kan. Ya. Berarti di Kena ombak. Lu gak meninggal. Maksudnya itu Mbak Adel main di tepi pantai. Iya, di tepi pantai. Basah-basahan. Oh, iya. Bukan terseret ombak ya, bukan. Oke, lanjut Mbak Adel. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, itu saja. Berarti pengalamannya cuma main ombak itu. Iya. Ombak, oke. Kan alami Bapak. Iya, lanjut. menikmati keindahan. Jadi Bapak. menikmati keindahan. Oke. Lanjut Mbak Eka. Oke, selanjutnya saya akan mengambil untuk lingkungan sosial. Jadi, untuk puasa kemarin saya kan pulang ke rumah. Ya. Nah, di sana orang tua saya itu mengadakan acara buka bersama di masjid. Masya Allah. Masya Allah. Di sana saya membantu ibu dan juga saudara-saudara yang lain untuk menyiapkan menu buka bersama. Setelah taraweh dan buka bersama, kita bersama-sama dengan masyarakat sekitar membersihkan masjid dan lingkungan sekitarnya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Eka. Wow. Dan yang terakhir dari saya ada lingkungan buatan. Jadi di sini
Kenapa bisa dibilang lingkungan buatan? Karena saya mengunjungi sebuah museum yang ada di Surabaya. Jadi awalnya itu museumnya itu sebenarnya itu museumnya itu bencana bagi Surabaya. Karena kan dulu itu dibangun bukan karena ada museumnya gitu, namun Setelah ada bencana itu terjadi museum tersebut gitu. Bencana apa? Bencana apa Yang tragedi? longsor itu Kak, alun-alun Surabaya. Iya, Apakah kamu ingat? Enggak ingat. Enggak ingat. Yang longsor Yang Surabaya longsor dan merusak jalan itu awalnya bukan dibuat museum, teman-teman. Sedikit disclaimer saja. Bahasa Inggrisnya bagus ya. Iya dong. Langsung aja ke Pareh. Oke, lanjut ya. Nggak boleh ngobrol sendiri, lanjut. Lanjut. Ya, saya berkunjung ke museum. Saya menamati di sekeliling saya. Mungkin saya sedikit tercengang karena di tengah megahnya museum tersebut masih ada lahan hijau yang ada di dalamnya. Namun ya mungkin karena minimnya kesadaran masyarakat, ada beberapa botol minuman. Maksudnya sisa minuman itu diselipkan di lahan hijau tersebut. Wah, itu tidak boleh ya, teman-teman. Saya dan teman saya berinisiatif untuk mengambil dan membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk Kamila. Sudah? Sudah. Sudah. Itu aja. Oke, ada tanggapan mungkin Tanggapan dari soal nomor 1, nomor 2. harus ditanggapi. Sebentar. Tadi nggak menyebutkan penyakitnya Bapak, tadi cuma banjir aja. Mana? Penyakit? Ya, Penyakit kan, apa, Mas Farel? Tadi kan menimbulkan penyakit, Iya. gara-gara buang sampah sembarang tadi nggak disebutkan Bapak. Mungkin Mas Farel bisa menyebutkan apa aja yang disebabkan oleh lingkungan kotor itu, penyakitnya apa aja? Diare Pak, terus Diare. muntaber, Muntaber. terus Tipes. kejang, ya tipes, demam berdarah Bapak. Demam berdarah. Oh iya, banyak nyamuk ya. Banyak nyamuk kan Pak, ya itu. Oke. Nenek saya soalnya gitu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan. Oke, silakan untuk dirapikan kembali tempat duduknya. Dadah. Dadah temanku, dadah teman. Dibuang aja. Aku mau pulang. Oke, untuk presentasi kali ini sudah cukup ya. Pensil aku kesini. Kita lanjut presentasi di tugas selanjutnya. Oke, Bapak izin keluar dulu. Kita lanjut ke penutup. Terima kasih. Dadah Bapak. Dadah Bapak. See you again. Angry Bird. Burung merah. Burung beo. Luar biasa sekali ya tadi presentasi dari anak-anak. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, gimana anak-anak di sini sudah pada paham sama materi yang telah kita pelajari? Kalau sudah paham, berarti ibu yang ganti kasih pertanyaan ke teman-teman nih. Boleh. Apakah kalian pernah mengalami permasalahan lingkungan di sekitar rumah? Pernah. Ayo, siapa yang mau bercerita? Siapa mau bercerita permasalahan lingkungan apa yang pernah terjadi di lingkungan rumah? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Andin. Jadi saya itu punya tetangga ya Bu ya. Kalau buang sampah itu selalu dijadikan satu di kebun, habis itu sampahnya dibakar Bu. Itu kan menjadi polusi Bu. Iya. Tanggapan Mbak Andin harusnya gimana? Harusnya tetangganya itu ditegur Ibu. Iya, terus buangnya kemana dong? Di tempat pembuangan sampah. Iya, betul. Tepuk tangan dong pada Mbak Andin. Ada yang mau bercerita lagi nggak? Nggak ada. Oh, Saya. Silakan Mbak Mila. Jadi kan di rumah saya itu dulunya banyak pohon dan rindang-rindang. Namun ada keegoisan dari tetangga saya dan kesepakatan dari Pak RT-nya juga yang tidak memikirkan ke depannya. Pohon-pohon tersebut itu ditebangi semua dan dijadikan itu tutup
selokan itu loh Ibu. Oh, selokannya tertutup ya Iya. sama itu tadi. Iya. Bangunan. Iya. Terus tanggapan Mbak Mila? Tanggapan saya itu harusnya kan tidak dipotong, namun dilakukan tebang pilih Oh, dan iya. dipilih dari pohon yang sudah tua. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Mila. Saya rasa anak-anak ini sudah cukup paham ya dengan materi kita. Tapi untuk memperkuat materi kita, Ibu ada ini TTS. Anak-anak bisa bantu Ibu buat share screen? Silakan. Ya. CTRLP. Teman-teman tahu nggak TTS itu apa? Teka-teki silang. Nah, tapi kita hari ini teka-teki silangnya itu tentang pelajaran kita hari ini. Dan sekalian kita menyimpulkan dari pembelajaran kita. Kok hilang? Diseret lagi atasnya. Ya. Terus di. Nah, terima kasih ya Mas Farel atas bantuannya. Iya. Keren banget. Anak kota banget. Oke. Benar. Di sini Ibu punya TTS. Siapa yang mau menjawab TTS kita hari ini? Nadia. Ya, satu-satu ya. Nadia dulu. Mau pilih yang nomor berapa? Ibu boleh maju. Boleh, silakan. Silakan. Nggak usah deh. Nomor 1. Iya, mau nomor 1. Coba dibaca. Lingkungan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alami. Lingkungan alami. Coba Nadia simpulkan, kenapa kok bisa disebut lingkungan alami? Karena itu tidak tercampur sama campur tangan manusia. Pinter. Ayo, siapa yang mau lagi? Saya Ibu. Mas Farel mau nomor berapa? Nomor 6. Sosial Ibu. Dibaca dulu dong soalnya. Oh, iya. Lingkungan yang terdiri dari interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan sosial, karena lingkungannya gak ada berarti sosial saja Ibu. Betul. Coba disimpulkan, kenapa kok bisa disebut lingkungan sosial? Karena dalam lingkungan tersebut terdapat interaksi antar manusia di dalam masyarakat. Contohnya apa contohnya? Contohnya itu kerja bakti Ibu. Iya. Oke, selanjutnya siapa Saya, yang mau Ibu. jawab? Saya, Bu. Sebentar, siapa? Mbak Septi dulu, mau nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Silakan dibaca dulu. Contoh lingkungan sosial yang paling dekat dengan kita sejak kita kecil. Apa? Keluarga. Keluarga. Betul. Bisa disimpulkan kenapa? Karena dari kita lahir udah sama bapak dan ibu. Itu dinamakan dengan lingkungan sosial. Oke, masih ada 3 soal lagi. Siapa yang mau? Saya. Ya, sebentar ya. Mbak Mila dulu. Mau nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Salah satu contoh lingkungan alami yang tinggi dan sejuk yaitu gunung. Gunung. Ibu tanya lagi. Selain gunung, lingkungan alami apa saja tadi? Pantai. Terus apa? Mbak Mila? Udah lupa. Laut. Laut. Apalagi? Danau. Danau. Pinter. Masih ada 2 lagi. Ayo, siapa yang mau? Ini Bu. Ya, Mbak Del. Nomor 5. Nomor 5. Lingkungan Dibaca yang dulu. diciptakan atau diubah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lingkungan buatan. Buatan. Hore. Betul. Bisa dijelaskan
buatan itu apa aja sih? Contohnya itu seperti Nah. museum, Museum, terus taman kota, taman kota, terus wisata. Oke, ini tinggal satu lagi. Siapa yang mau menjawab? Tinggal satu. Banding. Mbak Andin mau, Mbak Andin nomor 4 ya. Ya. Dibaca? Contoh lingkungan buatan yang digunakan untuk pertanian. Sawah. Sawah. Ode. Ternyata udah pinter semua ya di sini teman-teman. Oke. Dari sini Ibu mau tanya ke kalian, apakah dari materi yang kita pelajari hari ini ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada Ibu. Tidak ada ya. Gimana perasaan kalian dengan pembelajaran kita hari ini? Senang, sedih, apa? Senang. Mbak Sabila kok diem aja? Senang apa enggak? Senang. Senang. Oke. Baik, di sini Ibu punya sedikit motivasi untuk kalian. Jadi, kita itu jangan menunggu untuk menjadi orang hebat dalam melakukan perubahan. Dengan kita melakukan hal-hal kecil seperti tidak mencoret dinding tembok, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat air, itu kita sudah termasuk ke dalam bagian dari solusi untuk menjaga Lingkungan. Nah, emang kalau tidak kalian, siapa lagi, ya kan? Kalian itu generasi penerus bangsa, jadi harus menjaga lingkungan untuk anak cucu kita, gitu ya. Ibu punya sedikit hadiah nih buat kalian di rumah. Apa coba? Apa tuh? PR, ya betul, penugasan kita nanti membuat peta konsep dari pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Ayo, dicatat biar tidak lupa ya. Ya Ibu. Peta konsepnya tuh bisa berupa rangkuman. Oke. Sudah dicatat semuanya? Sudah ya. Dan jangan lupa kalian juga mempelajari materi kita selanjutnya tentang sosialisasi. Tentang apa materinya? Sosialisasi. Minggu depan Ibu akan tanya satu-satu. Harus dibaca ya. Iya. Sekiranya Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita sampai sini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau Mbak Elsa memimpin doa untuk penutupan kelas kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini barokah ya untuk kalian dan bermanfaat. Amin. Ibu akhiri kita sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.